Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Nurhadila dengan NIM akhir 4149 dari kelas E. Pada simulasi ini menekankan pada konteks upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif serta menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan latar belakang lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antar siswa dari berbagai latar yang berbeda, serta mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Pada praktik kali ini, penerapan strategi mengatasi diskriminasi di dalam kelas. Pendekatan pendidikan yang saya gunakan yaitu tipe pendekatan kontribusi, di mana proses pembelajaran yang memperkenalkan unsur-unsur budaya dari berbagai kelompok secara langsung dalam proses pembelajaran tanpa mengubah struktur kurikulum yang ada. Melalui pendekatan ini, siswa dikenalkan pada makan tradisional, pakaian adat, dan kebiasaan daerah masing-masing sebagai bentuk kontribusi budaya terhadap pemahaman bersama di kelas. Model ini sangat tepat untuk memperkenalkan keragaman budaya yang konkret dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Ketika terjadi ejekan atau diskriminasi terhadap budaya teman, guru dapat memanfaatkan momen tersebut untuk menegaskan bahwa setiap budaya yang ada adalah kontribusi penting terhadap Indonesia dan tidak ada budaya yang layak direndahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Untuk absennya sebentar lagi Ibu absen dulu, tapi sebelum itu Ibu akan memperkenalkan kita masuk pada materi keberagaman budaya di Indonesia. Nah, apa sih keberagaman budaya itu? Keberagaman budaya merupakan perbedaan dalam adat istiadat, bahasa, pakaian, makanan, kesenian, dan tradisi di berbagai suku daerah di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam suku, bahasa daerah, serta tradisi unik yang menjadi kekayaan bangsa. Nah, untuk di sini itu biasanya ada makanan tradisional dari daerah Indonesia itu apa? Tape rebus. Ya, tape. Terus untuk suku apa saja yang kalian ketahui? Suku Madura, Suku Madura, suku Jawa, Asmat, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, bisa kalian lihat di peta Indonesia ini ada suku Minangkabau dari Pulau Sumatera, suku Banjar dari Pulau Kalimantan, suku Makassar dari Pulau Sulawesi, suku Sunda dari Pulau Jawa, suku Asmat dari Pulau Papua. Selain adanya suku yang ada di Indonesia, yaitu ada pakaian tradisional sebagai identitas visual. Pakaian tradisional adalah salah satu bentuk identitas visual yang paling mudah dikenali. Lebih dari sekedar menutup tubuh, pakaian tradisional membawa pesan tentang kearifan lokal dan sejarah panjang sebuah peradaban. Nah, biasanya kalau pakaian tradisional di Bondowoso itu kan ada untuk karyanya kayak petik kopi. Biasanya kan identiknya dengan kopi. Terus ada makanan tradisional sebagai identitas cita rasa. Makanan tradisional ada jenis makanan yang berkembang dalam suatu komunitas masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya dan identitas daerah. Makanan ini biasanya menggunakan bahan lokal, diolah dengan teknik khas, serta memiliki cita rasa yang sesuai dengan kebiasaan dan selera masyarakat setempat. Seperti tape itu kan diolahnya dari singkong. Biasanya kalau cita rasa Bondowoso itu manis, makanya tape itu sebagai makanan tradisional dari kota Bondowoso. Nah, sekarang ini ada beberapa pakaian adat dan makanan khas daerah. Ada baju bodo dari suku Makassar, baju kurung dari suku Minang, baju Sukapura dari suku Sunda. Terus ada
diminta untuk mempresentasikan salah satu makanan atau identitas budaya yang kalian punya untuk maju ke depan dipresentasikan satu persatu. Baik, teman-teman, ini merupakan saya akan mempresentasikan makanan khas dari daerah saya. Ini namanya papeda dari Papua, dan ini dimakan, dan ini terbuat dari sagu serta dimakan menggunakan ikan kuning. Papeda namanya aneh banget, susah kayak oleh. Tapi itu makanan khas di tempat saya. Ya, kenapa nggak bawa nasi aja? Kayak biasa itu makanan banget. Baik, terima kasih Mas Ilham. Anak, juga ada yang menawarkan makanan dari khasnya Mas Ilham. Makanan itu bukan cuma soal rasa ya, itu bagian dari budaya dan jati diri dari seseorang sebagai identitas budaya yang mereka punya. Kalau kita menertawakan makanannya, sama aja kita tidak menghargai budaya yang dimiliki oleh Mas Ilham. Saya jadi nggak enak nih, ternyata kalau dibalik saya Saya minta maaf ya. Tadi saya ikut nggak makan. Saya belum pernah lihat makanan itu. Jadi saya pikir aneh. Gak apa-apa, aku awalnya malu, tapi aku bangga karena itu makanan kesukaan keluarga. Ibu bangga kalian bisa minta maaf dan saling mengerti. Mulai sekarang, yuk kita belajar menghargai bukan menertawakan budaya orang lain. Nah, anak-anak, dari kegiatan hari ini kita belajar tentang apa? Kita harus saling menghargai. semua budaya Nah, kita semua berbeda, tapi tetap satu seperti semboyan kita yakni Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.